Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah TM Majalengka selesai zikir berjamaah. Sambil ngobrol ngobrol santai. Boleh nggak nanya-nanya, Pak J, kenapa alasannya, boleh cerita bisa masuk taklim marifat? Ya, kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, kenapa saya masuk taklim marifat? Awal-awalnya saya melihat uraian-uraian taklim marifat di media sosial yaitu Facebook. Nah, disitulah saya mulai tertarik dan mulai memahami uraian-uraian TM. Dan memang ketika saya sedikit demi sedikit memahami, ini yang saya cari selama ini, kan gitu. Oh, jadi selama ini Pak J mencari ya? Ya, saya mungkin bisa dikatakan seorang pencari Tuhan, bahwa ya. Makanya sebelum masuk taklim marifat, saya pun telah mengikuti beberapa aliran torekoh, bahkan grup-grup spiritual. Nah, setelah ketemu uraian-uraian TM, disitulah saya mulai terus mengikuti uraian-uraian Mr. TM. Nah, memang uraian-uraian TM itu gimana ya, sulit untuk dipahami secara umum sih sebenarnya. Karena apa yang Mr. TM sampaikan dalam bentuk uraian ataupun videonya, sebelumnya belum ada yang menyampaikan. Nah, apalagi ketika Mr. TM menjelaskan bahwa syahadat mesti bersaksi, Allah ada sifat dan wujudnya. Nah, sebelumnya saya belum mendapatkan penjelasan itu. Belum ada yang cerita ya? Belum ada yang, ya intinya belum ada yang menyampaikan lah, bukan ada yang cerita. Nah, disitulah saya terus mengikuti uraian-uraian TM. Hampir sebelum masuk atau belum bergabung hampir 5 bulan sampai 6 bulanan lah, baru saya bisa bergabung di TM. Nah, selama 5 bulan sampai 6 bulan itulah saya mengikuti uraian-uraian TM. Saya cermati, saya pahami, dan walaupun saya belum masuk TM, seolah-olah saya udah mendapatkan jawaban. Nah, kenapa seolah-olah saya mendapatkan jawaban? Karena baru di TM ini saya mendapatkan penjelasan tentang bahwa syahadat itu mesti bersaksi. Sifat Allah itu ada sifat dan wujudnya. Nah, karena sebelumnya saya belum mendapatkan penyampaian atau uraian-uraian seperti itu, makanya disitulah saya mulai tertarik dan terus mengikuti uraian-uraian TM. Ya. Memang ya, menurut saya pribadi ya, memang dalam uraian-uraian TM ataupun video-videonya, jujur aja saya sendiri menyatakan bahwa dakwahnya Mr. TM itu bisa dibilang gimana ya, ngeri-ngeri sedap lah. Ngeri-ngeri sedap karena gimana ya? Karena secara umum tidak tidak terbungkus dengan kelemah lembutan lah, bahasanya seperti itu ya. Nah, tapi yang saya dapatkan dari uraian-uraian Mr. TM, dan saya menilainya itu bukan siapa yang menyampaikan dan bagaimana cara menyampaikan, tapi yang saya
gali, saya amati apa makna dari penyampaian tersebut, Isinya. iya. Nah disitulah saya sedikit demi sedikit terpahamkan. Nah akhirnya saya pun bergabung di Taklim Ma'rifat. Nah, bagaimana pengalaman saya setelah bergabung di Taklim Ma'rifat? Ya, menurut saya pribadi ya saya biasa-biasa saja kan gitu. Karena memang Taklim Ma'rifat itu ya biasa-biasa saja. Nah, apa sih yang diajarkan di Taklim Ma'rifat itu setelah kita bergabung di Taklim Ma'rifat? Ketika kita sudah bergabung di Taklim Ma'rifat, disitulah kita diajarkan teknik atau metodologi, cara agar ibadah kita terhubung atau tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sebelumnya belum ada yang mengajarkan tekniknya ibadah, teknik dzikir, teknik untuk mengingat Allah. Itu tidak ada. Hanya di Taklim Ma'rifat inilah saya mendapatkan bagaimana tekniknya agar kita bisa terhubung atau tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang awal-awalnya ya kita harus bertemu dulu dengan yang disebut sifat atau wujud Allah itu. Nah makanya sangat penting dan wajib syahadat itu bersaksi, karena udah jelas dalam kalimat syahadat aku bersaksi, bukan aku mengucapkan. Disitulah saya semakin yakin dan terus belajar dan terus belajar untuk bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa saya buktikan sendiri, bisa saya alami. Intinya gimana ya? Ya uraian-uraian Taklim Ma'rifat itu memang sangat luar biasa lah, terang benderang, tanpa tedeng aling-aling. Makanya di luaran banyak yang menanggapi bahwa Mr. TM itu ya dakwahnya bisa dibilang anarkis atau gimana lah bahasanya, ya kurang sopan bahasa seperti itu. Negong. Nah, cuman saya tuh nggak menilai dari situ, karena ya banyak sih yang menyampaikan atau dakwahnya dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut, cuman ya nggak nyampe isi. Ya menurut Pak Yadi, Pak Kamis gimana? Kenapa bisa masuk TM? Awal kenal TM itu sama dengan mungkin proses perjalanan Pak Jaya, tidak jauh berbeda lah mungkin. Ya, waktu itu saya buka-buka Facebook, pas ketemu dengan uraian, kemudian video-video Mr. TM. Kayaknya ini apa? Uraian itu kesannya itu sangat dalam, kemudian luar biasa, sehingga saya sangat penasaran dan tertarik sekali gitu. Untuk masuk TM ya, Tadi. Ya, ya tertarik dan ingin bergabung. Ya ingin. Waktu itu saya bingung tuh carinya kemana. Pas kebetulan saya cari korek ternyata ada nomor HP-nya gitu. Waduh, waktu itu pengen masuk harus ke Jawa Timur. Waduh, membutuhkan biaya yang sangat cukup besar, jadi kayaknya lebih banyak gitu. Akhirnya saya amati terus diikuti terus uraiannya, baik videonya, kemudian
waktu itu ada informasi bahwa ada acara di Bandung. Wah, saya pikir kayaknya Di saya Bandung masih kejauhan. iya masih kejauhan juga itu, waduh bagaimana. Nah waktu itu mungkin saya pikir itu udah dekat dengan Majalengka lah. Kita coba aja lah. Waktu itu saya iseng-iseng coba bel ke Panister TM itu. Alhamdulillah diterima dan saya mengenalkan diri. Saya pengen belajar sekali Pak, karena ini ada kaitannya dengan proses perjalanan saya. Saya ingin mengenal lebih jauh tentang diri saya, tentang ketuhanan. Ya boleh katanya. Nah setelah itu saya diarahkan ke Pak Jaya. Sudah hubungi Pak Jaya aja gitu. Nanti oleh Pak Jaya nanti diarahkan bagaimana caranya itunya. Ya siaplah, waktu itu saya siap aja lah, nggak berpikir dua kali. Terus saya coba-coba telepon Bang Jaya, kemudian nyambung, terjadi obrolan, kemudian saya ya udah nah kesini aja, sini harus kebetulan ada acara katanya. Oh siap, saya meluncur ke Bang Jaya. Memang benar gitu ada acara di sini gitu. Ya alhamdulillah kemudian ngobrol-ngobrol lagi, semakin tertarik ya akhirnya saya putuskan saya ingin ikut belajar. Jadi alasannya yang membuat bulat ingin belajar teh apa? Ya sampai saya pengen sekali bulat itu karena gimana ya? Saya ingin menggali siapa sih sebenarnya diri saya itu gitu. Sebenarnya terus apa gitu ya yang saya cari itu selama ini gitu. Sampai saya arahnya atau tujuan saya seolah-olah saya kehilangan arah gitu. Saya pengen terarah gitu. Saya pengen ada pencerahan, bimbingan supaya saya tercerahkan Pak. Jadi ada di TM semua yang dicari. Iya itu semuanya. Di TM itu full daging gitu kayaknya itu. Mendapatkan jawaban itu di TM. Iya gitu. Nah untuk Pak Karus bagaimana awal mengenal TM itu di mana dan disambungkan melalui siapa dan apa aja perjalanan-perjalanan yang telah Pak Karus lalui sebelum masuk dan sesudah masuk TM. Terima kasih kepada Bapak Jaya yang telah memberikan waktu, meluangkan waktu untuk sekedar ngobrol ngalor ngidul. Dalam perjalanan waktu yang sangat singkat, ya teman saya Pak Yadi datang ke rumah waktu itu. Pak Yadi gimana? Nih tertarik enggak dengan pelajaran, dengan metode, dengan gamblangnya Torekot Kholidiyah, Naksabandia Kholidiyah yang telah dibawa oleh Mr. TM kata Pak Yadi itu. Jadinya itu diperkenalkan kepada saya tidak melalui HP, melalui Bapak Yadi Nuryadi. Alhamdulillah saya langsung tertarik mengikuti. Setelah itu langsung masuk, tidak ada perjalanan yang sangat sulit buat saya untuk masuk TM, karena Abang Guru juga berkata dengan berisi dipermudah. Alhamdulillah Pak Jaya dipermudah dalam perjalanan, bahwa dipermudah. Dia tidak ada neko-neko, tidak ada sampai harus bagaimana gitu, dipermudah sekali. Itulah yang saya merasa Allah itu sangat sayang terhadap diri saya itu sangat sayang, karena memang tidak semua orang bisa mengikuti apa yang disarankan Bapak Yadi itu untuk masuk TM.
Karena semua orang tuh masih berpikir masih bagaimana, masih nanti bagaimana. Nah, tapi untuk diri saya sendiri alhamdulillah, jadi Allah tuh memudahkan. Nah, setelah masuk TM langsung beberapa hari langsung baiat. Jadi tidak ada sampai perjalanan panjang, cuman beberapa hari, mungkin tidak sampai 1 minggu. Tidak, itulah keuntungan diri saya masuk TM tuh, karena dipermudah, benar dipermudah gitu. Ada pengalaman istimewa Pak? Nah, itulah yang saya merasa bangga sekali masuk TM. Dalam perjalanan mau baiat, setelah baiat yang saya rasakan itu luar biasa, karena Mr. Tem mengatakan memberikan penjelasan bahwa nanti akan diberikan kitab Qadim dan belajar kitab Qadim dan Nur Iman, dimasuki Nur Iman dan Nur Iman dan Nur Kitab, ya, kitab Qadim itu. Asro 52. Nah, alhamdulillah setelah itu dengan perjalanannya cuma beberapa hari, tidak sampai berbulan-bulan. Intinya Pak Karisma tidak melalui mengikuti uraian-uraian TM di Facebook. Tidak. Hanya melalui pencerahan dari Pak Jadi. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi itu sampai dengan perjalanan beberapa hari, mungkin hanya 15 hari. Setelah 15 hari, sebelum 15 hari, otak tuh sampai puyeng, sampai panas, sampai mungkin kata orang mah mungkin akan mau bisa jadi depresi. Ya, mau gila lah gitu. Aneh. Tapi langsung Allah itu memberikan jawaban, kata Abang Guru, sabar dan jalankan, sabar dan jalankan, sabar dan jalankan. Itu yang saya terus selalu mengucapkan, ya Ayahanda Guru, ya Ayahanda Guru, ya Ayahanda Guru. Akhirnya Allah tuh memberikan suatu bahasa ini, suatu anugerah. Jadi di otak saya tuh langsung dihilangkan nama Allah tuh, langsung dimasukkan ke kalbu. Itulah pengalaman yang luar biasa, karena tadinya memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan, akhirnya dibalikan lagi, dinolkan, akhirnya Allah itu memberikan ketenangan langsung ke kalbu. Jadi tidak ada dalam pikiran sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi ucapan segala sesuatu sudah ada di dalam kalbu. Itulah kehebatan yang saya rasakan di Taklim Marifat yang ada di Majalengka, yang insya Allah sebagai khalifahnya Pak Jaya dengan Pak Wawa. Nah, alhamdulillah berterima kasih terutama kepada Bapak Nuryadi yang telah membimbing atau memberikan jalan menuju Allah, dan Abang Guru yang memberikan pencerahan, penjelasan, dan memberikan kesejukan kepada saya. Itu alhamdulillah saya banyak berterima kasih, dan itulah perjalanan yang saya rasakan. Terima kasih Bapak Wawa dan Bapak Jaya. Oh, iya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana Pak Wawa awal mula kenal Taklim Marifat sehingga Pak Wawa tertarik dan ingin bergabung di Taklim Marifat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, ya, bercengkrama, bersilaturahmi. Perjalanan ini bukan kebetulan. Saya dulu
pernah berguru beberapa guru yang mana di sana itu belajar ilmu hidup, belajar thoriqoh, tetapi selama itu semuanya baik, bagus, ada bekal buat perjalanan hidup saya. Nah, dulu saya di Bandung. Ketika pindah ke Majalengka, karena mungkin jarang mengikuti kumpulan di Bandung, akhirnya ada sesuatu yang hilang di dalam diri saya, dan saya mencari. Kebetulan di Facebook ada Taklim Ma'rifat dan saya baca uraian-uraiannya dan sangat mengena. Ya, mengenanya kenapa? Dari guru-guru yang sebelumnya itu saya anggap itu anak tangga step by step untuk mengantarkan saya ke Taklim Ma'rifat. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya itu, kalau tidak ada pengalaman sebelumnya mungkin saya nggak ikut Taklim Ma'rifat dan nggak ada di Taklim Ma'rifat. Kurang lebih 1 tahun saya mengikuti uraian dari videonya, dari uraiannya, dari Facebooknya, tapi saya belum ikut baiat. Tapi makin kesini yang rasa kehilangan itu semakin besar. Akhirnya pada suatu saat saya dapat info ada baiat di Majalengka, ya kebetulan di sini di rumah Bang Jay. Akhirnya saya bisa berizki ikut baiat, dan setelah ikut baiat ada diberikan beberapa syarat rukun. Ya, syarat rukun ini setelah baiat ada zikir sendiri, ada zikir berjamaah, ada suluk, dan ada ubudiyah. Alhamdulillah setelah baiat, pengalaman mungkin ada semakin mantap. Soalnya yang tadi Pak Jaya bilang masalah syahadat, yang bersaksi, terus masalah sholat, apa yang diingat dalam sholat? Ya Allah, apanya Allah yang diingat? Nah, jawabannya ada di sini. Ya. Jadi ketika sudah masuk Taklim Ma'rifat, saya merasa sholat bisa lebih khusyuk. Ya mungkin untuk kesananya mungkin mi'raj, as-sholatul mi'rajul mu'minin, saya sedang menuju ke sana. Jadi selama ini sebelumnya sholat ya hanya zikir, mengingat, memandang diri sendiri, memandang alam sekitar. Jadi fokusnya kepada diri sendiri, kepada alam sekitar, ya, alam apa yang dilihat, semua itu satu, satu itu semua, atau yang banyak itu satu, yang satu itu banyak. Itu pengertian tentang Allah sebelumnya. Dan setelah masuk TM ini, alhamdulillah, jadi terang benerang, jelas tujuannya, bahwa ada cara, metodologi untuk bisa menyambungkan kepada Allah dengan wasilah, dan wasilahnya itu ada di sini. Alhamdulillah. Jadi di Taklim Ma'rifat. Jadi dengan wasilah ini seperti carilah jalan wasilah menuju Allah. Nah, wasilah ini ada di sini kebetulan di Taklim Ma'rifat. Ya. Untuk pengalaman spiritual, kan setelah baiat ada zikir sendiri, zikir setelah sholat, ada zikir berjamaah, dan ada suluk. Ya mungkin alhamdulillah saya udah berizki bisa ikut suluk, dan ternyata pada saat suluk itu ada pengalaman saya yang membuat perubahan dalam saya bersikap terhadap diri saya sendiri, terhadap anak dan istri. Disitulah waktu ikut suluk di suluk pertama di Surau Pusat di Lamongan,
ketika hari ketiga kalau nggak salah, pada saat itu seharian saya sampai nangis, bahkan pemimpin suluk juga sampai nanya ketika saya berwudu mau sholat asar, pemimpin suluk nanya kenapa Pak nangis. Nah saat itu, pada saat suluk itu saya ingat ada pernah kisah lagu Chrisye tuh, ketika tangan dan kaki berbicara. Jadi suluk ini yang dalam artian tapa brata menjalani, kalau disebut belajar masuk alam akhirat. Pada saat itu ketika hari ketiga kalau nggak salah, semua perbuatan saya waktu itu yang lalu, waktu yang lama, muncul seperti saya nonton sebuah film, dan itu membuat saya nangis. Ternyata ya mungkin suluk, kenapa dari harus diwajibkan suluk itu, ya disitulah saya melihat video perjalanan hidup saya, terutama yang dosa-dosa diperlihatkan. Saya sampai nangis, tidak bisa menahan. Kalau nggak ada teman tetangga suluk kamar-kamar sebelah, mungkin saya akan teriak saking sedihnya. Dan gambar-gambar tersebut yang membuat saya nangis, ingat dosa-dosa saya yang dilakukan terhadap istri saya zaman dulu ya. Akhirnya selesai suluk, saya pengen buru-buru cepat pulang, pengen minta maaf sama istri. Akhirnya ketika pulang sama istri, saya ceritakan, itulah saya udah lupa dengan dosa itu, tapi ketika suluk dosa pengalaman itu dimunculkan dan saya bertobat. Dan kesininya dengan pengalaman itu, saya sama istri saya semakin sayang. Ya. Gitu ya. Luar Luar biasa. Luar biasa. Itu dengan alhamdulillah dengan suluk itu ya. Dan alhamdulillah saya sudah beberapa kali suluk. Ya, mudah-mudahan seperti yang disampaikan Kiai Abah Gusdur di Syair Tempo Waton ya. Iya, Sultan. Suluk jangan ditinggalkan. Nah berarti suluk itu bukan sesuatu yang rutin, jangan ditinggalkan. Kadang-kadang cuman syairnya aja, tapi banyak yang tidak mengerti. Suluk jangan ditinggalkan. Terus agama itu jangan cuma syariat, harus ke tarekat, makrifat, hakikat dan makrifat. Itu yang membuat saya bisa masukkan itu. Ya mungkin itu aja pengalaman saya yang sampai paling dalam, itulah yang suluk pertama. Salam buat istri saya. Ya memang untuk pengalaman itu memang kita bisa berbeda-beda ya. Entah itu saya, Pak Yadi, Pak Kadus, ataupun Pak Wab. Nah, untuk pengalaman saya pribadi, memang saya secara fenomena saya tidak menemukan fenomena-fenomena gitu kan. Nah, tapi setelah saya masuk TM dan saya telah mengikuti sistem syarat dan rukun. Nah, kenapa ya kadang apa yang belum kita pikirkan dan apa yang belum kita ketahui tiba-tiba gitu, dalam arti contoh ketika kita menyampaikan uraian abang guru gitu kan. Nah ketika ada yang bertanya tanpa dipikirkan dan tanpa tahu terlebih dahulu, ketika ada yang bertanya sedikit banyaknya kita bisa menjelaskan.
padahal sebelumnya belum pernah terpikirkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, itu Nah. mungkin yang disebut kitab Qadim gitu ya. Nah, itulah yang Mr. TM sampaikan, karena di Taklim Marifat diajarkan tentang kitab Qadim, kitab yang tidak berlafal huruf. Nah, karena kitab Qadim itu biasa berupa nur. Nah, memang ya saya sendiri mengakui bahwa jujur aja saya tidak bisa membaca Al-Quran karena saya sendiri bukan anak pondok. Tapi apa yang Abang Guru sampaikan atau Mr. TM sampaikan sebenarnya semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, ya intinya ketika kita belajarnya dari kitab Mushaf, kitab yang berlafal huruf, itu tidak akan kita ketemu dengan yang namanya kitab Qadim. Nah, tapi ketika kita diajarkannya tentang kitab Qadim dulu, di situ di Quran Mushaf ada, tinggal cari ayatnya, dalilnya. Nah, walaupun Mr. TM sendiri tidak memakai atau menerangkan tentang hadisnya apa, dalilnya apa, tapi ketika kita cari ada di dalam Quran Mushaf itu. Nah, disitulah yang dinamakan pelajaran kitab Qadim itu memang sangat sulit untuk diceritakan ya, karena yang mengalami dan Kan tidak berlafal berhuruf. ya. Ya intinya memang di Taklim Marifat itu pelajaran Taklim Marifat itu sebelumnya memang tidak pernah saya dapatkan, dan saya dapatkan di sini di Taklim Marifat ini. Makanya saya bersyukurlah bisa dipertemukan dan bisa masuk ke Taklim Marifat. Walaupun ya secara umum kita dianggapnya lain daripada yang lain kan gitu ya. Ya karena sebelumnya saya sendiri tidak mengenal apa itu baiat, tidak mengenal apa itu suluk. Nah, setelah kita mengalami dan membuktikan sendiri, ya jawabannya oh ini, oh iya, cuman itu sih sebenarnya. Ya, makanya saya secara pribadi untuk saudara-saudara kita dimanapun berada, jika ingin belajar untuk mengenal Tuhan, jika ingin belajar agar syahadatnya bersaksi, maka ikutilah uraian-uraian TM, simaklah video-videonya, mudah-mudahan Taklim Marifat. Nah, mudah-mudahan beri rezeki, Amin. dan bisa masuk ke Taklim Marifat. Amin. Di sini kita akan sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan, dan akan dikenalkan dengan Tuhan di sini di Taklim Marifat ini. Ya mungkin untuk perbincangan atau obrolan cerita perjalanan kami sebagai jemaah TM Taklim Marifat tidak akan bisa saya ungkapkan secara detail dan panjang karena mungkin membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, mungkin cukup di sini cerita pengalaman-pengalaman kami sebagai jemaah Taklim Marifat dan perjalanan-perjalanan kami sebelum masuk Taklim Marifat. Nah, untuk itu
saya juga sedikit memberi tanggapan kepada orang-orang yang suka nyinyir di uraian-uraian taklim marifat. Sebaiknya saudara-saudara atau anda-anda pahami dulu uraian-uraian taklim marifat, cermati dulu. Nah, ketika sudah mengikuti uraian-uraian taklim marifat, sudah lihat video-videonya taklim marifat, di situ saudara-saudara akan terpahamkan karena dipahamkan. Siapa yang memahamkan? Ya Allah itu sendiri, kan gitu. Nah, salam dari kami jemaah taklim marifat Majalengka. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Salam taklim marifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tes. bisa diulang lah, masih kurang bisa diulang lah, cukup itu bisa testimoni lah.